Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita datang membaca kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan yang memampukan kita untuk kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Kita angkat satu pujian. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekarang. Sekali lagi sama-sama kita katakan, inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami sudah ada di tempat kami masing-masing untuk kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami, memberikan kami pengertian sehingga kami bisa dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kakak hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Amin. Kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu adik-adik bersyukur kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena itu suatu berkat anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Karena orang di luar sana, orang di luar Tuhan tidak sampai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi adik-adik SD Kristen Elim dan kakak, pada saat ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu suatu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah perbedaan antara hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, hamba yang setia itu seperti apa? Setia itu seperti apa? Setia itu adalah menanti, menunggu, bersabar
Untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus dengan hati yang sabar, dengan hati yang setia. Contohnya apa? Contohnya adik-adik SD Kristen Elim dalam melakukan dalam kondisi belajar, dalam kondisi melakukan pekerjaan-pekerjaan sekolah, kita harus dengan sabar, harus dengan taat, harus menanti, menunggu, sehingga kita sambil kita melakukan pekerjaan itu, sambil kita bersabar, kita terus melakukannya dengan baik, sehingga di balik daripada kesabaran, di balik daripada ketekunan yang kita lakukan itu menghasilkan buah, menghasilkan kemuliaan bagi kita. Nah, jadi adik-adik, hamba yang setia adalah hamba yang walaupun tuannya tidak ada, dia tetap mengerjakan pekerjaan yang tuannya berikan padanya. Tetapi hamba yang jahat, ketika diberikan pekerjaan dan ketika dilihat bahwa tuannya tidak ada, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia melakukan urusan pribadinya dan menindas hamba-hamba yang lain, seperti yang sudah kita pelajari dalam firman yang sudah kita baca. Jadi pelajaran apa yang harus kita ambil? Yaitu tadi kakak sudah jelaskan bahwa kita melakukannya dengan tekun, dengan sabar, dengan penantian akan apa yang kita lakukan itu, sehingga menuju pada tujuan yang telah kita tetapkan, yang telah kita putuskan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kesetiaan itu kita dapatkan oleh firman Tuhan yang kita baca, kita menentukan pekerjaan yang kita lakukan ini tujuannya di mana. Jadi kita menentukan suatu tujuan, kita melakukan pekerjaan itu sambil menantikan pertolongan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan itu menuju pada tujuan yang kita ingin kerjakan, yang ingin kita capai. Adik-adik pasti memiliki tujuan masing-masing. Setelah sekolah mau menjadi apa? Tetapi yang kakak ajarkan di sini adalah, bahkan yang firman Tuhan ajarkan adalah, apapun yang kita dapat itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau terlepas daripada kemuliaan Tuhan, apapun yang kita dapat menjadi sia-sia. Itu adalah urusan pribadi kita. Tetapi kalau kita mendapat sesuatu tidak terlepas dari kemuliaan nama Tuhan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, walaupun dengan apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan. Kalau itu mempermuliakan nama Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan. Karena yang kita kejar adalah berkenan di hati Tuhan. Jadi adik-adik, kakak punya satu pujian. Mungkin adik-adik sudah tahu pujian yang berkata, saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Tetapi pakai gerakan ya, sama-sama kita pakai gerakan. Kita nyanyikan satu pujian, saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, saya siap, dan melakukan. Saya tahu, saya siap, siap, saya tahu, saya tahu, saya siap, dan sekali lagi saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, siap, saya tahu, saya tahu, saya siap dan melakukan. Amin. Kita tahu, saya siap, lalu saya mau melakukan. Jadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk setia. Karena Tuhan Yesus adalah setia, maka Tuhan mau kita setia. Karena di balik kesetiaan ada kemuliaan yang menanti kita, di balik ketekunan, kesabaran yang kita nantikan itu. Jadi tetap pegang kebenaran firman Tuhan, berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus menuntun kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena terus memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami melangkah dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini pembelajaran kami, bahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin, menolong kami
pada hari ini sehingga kami bisa dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat adik-adik SD Kristen Elim. Tuhan menolong, Tuhan memberikan masa depan yang baik, Tuhan menyediakan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam pembelajaran, belajar mengajar, biarlah Tuhan menyediakan bagi mereka suatu hal yang mereka dapat untuk bisa dapat menentukan masa depan mereka. Juga guru SD Kristen Elim juga kami tetap bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menentukan setiap kehidupan daripada guru-guru. Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, ketekunan dalam mereka dapat melayani anak-anak di SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap semangat, tetap di rumah, jangan nakal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.